Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wallah. Jazakumullah khair kepada guru kita Al-Habib Husain Al-Hamid, Al-Ustadz Mahiddin, dan juga sahibul hadzal majlis, para ustadz, para muallim, para guru-guru, wabil khusus ketua DKM atau pengurus Masjid Nasional Minallah, para tetangga, RT, RW, masyarakat yang ada di sini. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung apa yang dibicarakan oleh guru kita Al-Habib Husain Al-Hamid dan juga Ustadz Mahiddin, bahwa dengan kita itu istiqamah, kita akan menjadi tumbuh, mansabat nabat. Siapa yang punya prinsip, siapa yang punya sesuatu di dalam hatinya yang tidak tergoyahkan, maka dia akan tumbuh menjulang ke atas. Karena prinsip itulah yang menjadikan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sendalnya telah duluan masuk ke dalam surga. Waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan bermacam-macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masuknya Rasulullah ke dalam surga. Dan di situ terdengar suara bakyak. Kalau bakyak di sini bakyak juga bukan? Bakyak. Bakyak tuh orang dulu. Kalau sekarang sendal deh, terompah. Itu kedengeran. Nanya nih Rasulullah sallallahu alaihi kepada Sayyidina Jibril. Ya Jibril tuh suara apa katanya? Itu suara sendal. Kok sendal berbunyi nggak ada orangnya? Sendal siapa? Itu sendal sahabatmu. Siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidina Bilal bin Rabah belum meninggal, masih ada di bumi, masih sama-sama sama Nabi, tapi sendalnya udah duluan masuk surga. Ringkas cerita, Rasulullah turun ke bumi, tanya sama Sayyidina Bilal bin Rabah, apa nih yang nyebabin Sayyidina Bilal bin Rabah sendalnya udah lebih dulu masuk ke dalam surga. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah di waktu dipanggil oleh Rasulullah, dibujuk-bujuk, akhirnya beliau mengeluarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Rasulullah SAW ucapkan, siapa yang memperbanyak wudhu, maka tadi dibilang apa? Mukanya bakal terang. Karena nanti di hari kiamat nih, ada yang mukanya kayak matahari, ada yang mukanya kayak bulan, ada yang mukanya kayak bintang. Dan mereka itulah yang punya amalan di dunia mengikuti jalannya Nabi besar Maulana Muhammad. Di antaranya Sayyidina Bilal tidak pernah putus untuk berwudu. Dia kentut, dia wudu lagi, dia kentut, dia wudu lagi, dia kentut, dia wudu lagi, sampai yang namanya sendalnya menjadi saksi. Allah muliain tuh sendalnya di mana sorga sebelum dia wafat, menandakan apa? Menandakan bakyak aja menjadi mulia karena wudu. Bagaimana orang yang sering berwudu? Sallu ala Muhammad. Bakyak aja bisa menjadi mulia, masuk surga duluan karena sering dipakai wudu. Bagaimana orang yang sering wudu? Makanya jangan gampangin amalan-amalan Nabi kita Maulana Muhammad. Habib Husain bilang tadi, istiqomah dalam kebaikan, tidak itu beramal saleh, tidak itu berguru, tidak itu menjalankan kebaikan, akan menumbuhkan derajat seseorang. Tidak hanya derajat, sendal aja
bisa masuk ke dalam surga duluan. Bagaimana kalau antum nih istiqomah terus? Ya mudah-mudahan aja sebelum antum meninggal, kita wafat, nama kita udah ada di surga. Amin. Itu harapan kita. Nama kita belum wafat udah dicatat di lauh mahfud. Fulan binti Fulan, Fulan bin Fulan, sudah ada dia di dalam surganya Allah. Karena seringnya istiqomah. Jadi jangan gampangin tuh istiqomah. Sendal aja bisa masuk surga duluan. Bagaimana orang yang istiqomah? Udah gitu istiqomahnya sama juju-juju Nabi, istiqomahnya sambil baca salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau antum ke Turki aja udah indah, ke Eropa aja udah indah, ya, masuk ke rumah orang kaya aja udah enak banget. Paham nggak? Bagaimana masuk ke dalam surga? Bagaimana masuk ke surganya Nabi Muhammad? Kalau ke tempat orang kaya, ke tempat orang punya, ke Eropa, kita cerita macam-macam, ada nih, ada itu, ada tetek bengek. Benar nggak tetek bengek? Tahu? Segala rupa kita ceritain sama keluarga kita. Kalau kita lagi jalan-jalan, apa diceritain? Ada kentut di jalan ceritain. Saking apanya? Saking kasarnya, girangnya itu hati. Diceritain semua yang ada. Padahal itu dunia gurur, bakal hancur. Lihat tuh, kan nggak saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, baru digoyangin dikit, rumahnya nyungsep. Bener nggak? Jalan pada belah, paham nggak? Orang pada mati. Kenapa? Karena dunia nggak selamanya. Bagaimana nanti Allah Ta'ala bilang idza zulzilatil ardu, bukan lagi Cianjur doang, semua, tahu nggak? Semua nyobain. Kalau kata orang Jakarta, alhamdulillah baru Cianjur, mau kayak gile loh. Jangan dialhamdulillahin. Allah bakal bilang idza zulzilatil ardu, semua bakal digoyangin sama Allah. Bukan cuman bumi, matahari, bulan, bintang, semua bakal diadu sama Allah, hancur. Sampai Allah diemin 10.000 tahun. Allah bilang apa? Siapa yang lebih besar dari aku? Siapa yang lebih mulia dari aku? Siapa yang lebih agung dari aku? Allah teriak, nyombongin dirinya. Gak ada yang berani, takut semuanya. Makanya kita bersyukur masih ada ulama-ulama kita, masih ada habaib-habaib kita, masih ada ustadz-ustadz kita, mu'alim-mu'alim kita, masih ada orang yang ngajak duduk di masjid nih, ya, kayak Haji Im sama teman-temannya, doain panjang umur. Ini kemarin Haji Im ke rumah, bawa anaknya 2 lagi ulang tahun, kita doain anaknya jadi anak soleh solehah. Ini semua dicontohin sama Haji Im. Bukan dia doang mau deket sama habaib, biar anak cucu turunannya biar deket sama habaib. Kenapa? Yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Kalau dia dekat sama sahibul ngepot, besok di akhirat dia dekatnya sama sahibul ngepot. Kalau dekat sama sahibul cimeng, besok di akhirat duduknya sama sahibul. Lalu yang ngomong tuh. Jadi al-maut kama asya'alih, mati gimana kebiasaannya dia. Haji M biasanya pengen dekat sama habaib, dia pengen anak cucu turunannya dekat sama habaib. Amin. Begitu juga antum besok, kalau punya anak cucu jangan jauhin sama ulama, apalagi sama habaib keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena besok kita bakal pegang sorban ulama, sorban-sorbannya cucu Rasulullah. Buat apa sih? Buat ketemu sama Nabi Muhammad. Yang penting tadi Habib Hussein sudah bilang, Ustadz Muhyiddin sudah bilang, kita jangan lepas istiqomah, jangan pimplan, jangan mansabat nabat. Apa? Bareng-bareng mansabat. Siapa yang dia tanam dan dia istiqomahin, siram terus, insya Allah tumbuh besar.
Kalau sudah tumbuh besar, maka lihat sendal sahabat Rasulullah Rabi'ah tu Adawiyah sebelum wafat sudah nyampe ke sorga. Apalagi kita. Jadi kita jangan putus asa, ya. Jangan pernah putus asa. Ya Allah, saya ngaji nggak kaya-kaya. Ya memang belum dikasih kaya. Ya Allah, saya ngaji belum gobul hajat saya, niat saya belum, entar. Lah orang nanam pohon durian aja 30 tahun baru berbuah. Ada yang nanam pohon 60 tahun baru berbuah. Benar enggak? Apalagi mau dapat gobul hajat. Makanya balikin niat kita yang benar. Niat kita yang benar. Saya niat taklim, melangkah ke masjid, ketemu para ulama karena Allah Ta'ala, karena Nabi kita Maulana Muhammad. Insya Allah dengan niat kita yang lurus, Allah dengar. Kalau Allah dengar, ini semua nih, ya yang di depan kita nggak ada yang tahu nih. Kali besok bisa jadi lurah. Bagian lurah aminnya kecil banget. Naikin lagi deh wali kota, kurang kenceng. Gubernur, kayaknya yang nggak ngomong amin putus asa banget. Ah mana mungkin bebe, udah putus ujon ente mau Allah. Jangan kali nggak ente anak cucu ente, nggak ada yang tahu. Sekarang baru amin. Bagian anak cucu ente amin. Ya kali aja nggak jadi gubernur, jadi menteri. Nah, nggak jadi menteri, kali anak majelis taklim nih yang dipimpin sama habaib, muridnya yang di Jakarta Barat, Jakarta Timur, yang di Jawa, yang di mana, kali satu ada yang jadi presiden. Takbir. Sekali-kali jadi Habib Rizik. Intinya apa? Intinya kita bersatu jaga agama ini dalam panduan la ilaha Muhammadar. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita sambut qasidah oleh Syekh Nabil bin Semir. Sallu ala Muhammad. Oh